So, apa sih yang lo pikirin terhadap video tadi? Nah, gimana ceritanya? Perilaku masyarakat terhadap TNI dan Polri itu beda 180 derajat seperti yang di video tadi. Heran gak lu? Nah, buat lo pada yang kagak tahu, biar gue kasih paham. Paham. Oke, biar gue bacain. Nah, jadi video tadi itu merupakan cuplikan dari aksi demo terhadap keputusan MK yang terjadi di Jakarta pada 23 Agustus 2024. Nah, pendemo memberikan perlakuan yang berbeda terhadap truk Brimob dan truk TNI yang melintas. Rekaman video yang diunggah oleh akun X Bodiantar 4 menunjukkan truk Brimob yang melintas lebih dahulu. Namun, truk tersebut malah mendapat lemparan dari massa. Tak lama berselang, lewatlah truk berisi anggota TNI yang menyusul di belakangnya. Namun, justru perlakuannya ini berbeda, guys. Truk tersebut justru mendapatkan tepukan tangan dan sorakan bahagia dari masyarakat. Kok bisa sih rakyat sampai segitunya sama Polri? Bahkan, ada data yang mendukung kebencian masyarakat terhadap aparat negara yang satu ini. Jadi data ini tuh dari sumber detik.com. Data ini menunjukkan kepercayaan rakyat terhadap aparat negara yang perbandingannya itu sangat berbeda. Bisa dilihatkan perbedaannya bahwa Polri itu hanya 75,3%, sedangkan TNI 89,3%. Sehingga menimbulkan kesenjangan antara persennya sampai 14%. Kenapa ya bisa begitu? Padahal TNI dan Polri itu memiliki tugas yang sama, yaitu mengayomi masyarakatnya. Nah, usut punya usut, kebencian masyarakat ini bermula dari tingkah laku oknum-oknum polisi yang kalau digabungin bisa-bisa se-Indonesia. Yang akhir-akhir ini tuh bikin geleng-geleng kepala, guys. Mulai dari salah tangkap, aniaya korban atau pelaku kejahatan, bahkan yang paling ekstrim melakukan tindakan asusila itu sendiri. Kalau polisinya aja begini, masyarakat mau berlindung ke siapa? Oke, sebelum kita tenggelam lebih jauh ke pembahasan ini, kita bertiga mau pakai kacamata dulu, guys. Nah, kalau gini kan pandangan jernih, transparan, bukan kayak hukum di negeri Konoha. Oke, tanpa basa-basi lagi, biar kalian pada paham semua di sini, kami akan mencoba membedah 2 studi kasus yang sekalian pasti sudah tahu, karena yang kami bawa adalah kasus yang viral pakai banget. Yang pertama yaitu kasus Vina Cirebon, dan yang kedua kasus yang mengenaskan, yaitu korban pelecehan seksual yang malah dilecehkan balik oleh pihak berkewajiban, yaitu siapa lagi kalau bukan polisi. Oke guys, disclaimer dulu ya. Kita bertiga di sini akan membedah kasus ini secara rinci melalui kacamata pendekatan perilaku dalam ilmu politik. So, simak videonya sampai habis ya. Nah, sebelum gue mau ngejelasin ya apa sih pendekatan perilaku itu, gue mau ngilangin 2 orang ini dulu nih. 1, 2, 3. Nah, jadi kali ini gue akan ngejelasin apa sih pendekatan perilaku itu. Singkat saja. Jadi, melalui pendekatan perilaku, kita dapat mengamati perilaku manusia, kelompok dan lembaga, atau instansi, serta mengetahui motif yang melatar belakangi tindakan tersebut. Nah, dari sini kita bisa tahu perilaku yang ditunjukkan oleh oknum tersebut apakah etis atau tidak etis, dan apakah sudah berjalan semestinya atau belum sesuai dengan fungsi yang diharapkan. Nah, lo bisa baca dari data yang ditampilkan tadi, just in case lo nggak tahu fungsi dan tugas dan fungsi. Nah, lo bisa baca dari data yang ditampilkan tadi, just in case lo nggak tahu tugas
lo bisa baca lo bisa baca dari data yang ditampilkan tadi. Just in case lo nggak tahu dengan tugas dan fungsi pihak kepolisian. Jangan-jangan oknum itu sendiri juga nggak tahu. Oke, jadi lanjut pembahasan studi kasus yang akan dijelaskan oleh Riri. Loh, udah saatnya kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu studi kasus Vina Cirebon. Siapa sih yang nggak tahu dengan kasus yang akhir-akhir ini lagi viral? Puncak viralnya kasus ini tuh saat kasus ini tuh mulai diangkat menjadi sebuah film dan sehingga menarik perhatian banyak publik. Nah, buat lo yang nggak tahu, nama filmnya itu Vina Sebelum 7 Hari. Nah, saking viralnya kasus ini tuh, yang tadi awalnya sudah ditutup, kembali dibuka oleh pihak kepolisian. Nah, sesuai namanya, kasus ini tuh terjadi di Cirebon. Awalnya kasus ini tuh diduga sebagai kecelakaan tunggal. Namun setelah diselidiki lebih dalam, kok kasusnya malah mengarah ke pembunuhan. Nah, para netizen di Indonesia udah konspirasi sana sini. Semua netizen di Indonesia ini udah mendadak menjadi detektif semua. Ada yang nuduh si A pelakunya, si B pelakunya, sampai-sampai terkumpul banyak terduga pelaku yang sudah diperiksa oleh polisi. Tapi baru-baru ini beredar kabar bahwa kasus ini tuh pure kecelakaan tunggal. Loh, kok malah gitu sih? Kok balik lagi ke pernyataan awal? Jadi, siapa yang bertanggung jawab dengan nama baik pelaku yang tercoreng ini? Pihak kepolisian kah? Atau ada orang di belakangnya? Nah, biar nggak bingung sama kasusnya yang udah berbelit-belit panjang ini, biar gue jelaskan kronologinya secara singkat. Jadi, pada tanggal 27 Agustus 2016, sepasang kekasih bernama Vina dan Eki berjalan-jalan dengan sepeda motor. Pada tanggal 28 Agustus 2016, keluarga Vina mendapatkan kabar bahwa Vina dan pacarnya ini mengalami kecelakaan tunggal, yaitu menabrak trotoar dan tiang listrik di Jembatan Layang, Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Cirebon. Lalu, pada tanggal yang sama, keluarga Vina mendatangi rumah sakit. Sekitar beberapa menit kemudian, Vina dinyatakan tidak bernyawa. Lalu, pada tanggal yang sama juga, ayah Vina mendatangi TKP. Tapi, ia tidak menemukan tanda-tanda kecelakaan. Dibuktikan dengan trotoar dan tiang listrik yang tidak mengalami kerusakan apapun, bahkan HP Vina serta motor yang mereka gunakan tidak terdapat tanda-tanda kerusakan. HP Vina tidak retak maupun motor yang digunakan hanya memiliki goresan. Lalu, pada tanggal 31 Agustus, 3 hari kemudian, kakak Vina mendapat telepon dari kakak Linda yang merupakan teman Vina. Katanya si Linda ini kerasukan arwah Vina. Sesampainya di sana, singkat cerita, arwah Vina ini masih tahu kronologi kematiannya. Nah, intinya si arwah ini tadi menjelaskan bahwa si Vina dan Eki ini bukan kecelakaan tunggal, melainkan dibunuh oleh sekelompok geng motor. Dan si Vina ini katanya dilecehkan oleh orang yang namanya Eki. Intinya si arwah ini tadi menekankan bahwa si Eki ini tuh otak pembunuhannya. Lalu pada tanggal 1 September, pihak kepolisian melakukan investigasi lebih lanjut dan berhasil menangkap 7 orang terduga pelaku yang saat itu sedang mabuk. Nah, dari sinilah kasus ini tuh mulai bercabang kemana-mana. Benang merahnya tuh nggak ketemu, guys. Apakah pure kecelakaan atau bukan? Who knows? Ya, menimbulkan banyak spekulasi dan asumsi. Intinya, sudah banyak pihak yang dicurigai sebagai pelaku, lalu ditangkap, bahkan yang lebih parah itu disiksa. Lah, kok ujung-ujungnya malah balik ke pernyataan awal ya? Pure kecelakaan tunggal.
Nah, karena kasus ini tuh yang gak selesai-selesai, bercabang kemana-mana, bahkan di dalam kasus ini tuh terdapat banyak sekali pelanggaran hak asasi manusia. Nah, yang pertama, hak untuk diberi bantuan hukum. Para terdakwa saat pemeriksaan, penyelidikan, dan penyidik di Polresta Cirebon tidak didampingi oleh advokat, dan para terdakwa ini tidak diberi kesempatan untuk membela dirinya sendiri. Ya, mereka pasrah aja gitu. Lalu, yang kedua, hak atas bebas dari penyiksaan. Nah, para terdakwa ini mengaku mendapatkan siksaan dan perilaku yang gak masuk akal dari pihak kepolisian. Lalu, yang ketiga, hak terdakwa bebas dari penangkapan sewenang-wenang. Jadi, pada saat proses penangkapan oleh pihak kepolisian kepada terdakwa ini tidak terdapat surat tugas yang dilayangkan untuk menangkap para terdakwa ini. Pertanyaannya, kok bisa ya aparat kepolisian yang seharusnya menegakkan hak asasi manusia malah melakukan hal yang sebaliknya? Ya, nggak habis pikir aja gitu. Udahlah, kita move on aja ke kasus yang kedua. Nah, kasus yang kedua ini akan dijelaskan oleh Bella. Yang pastinya tidak kalah seru. Oke, Bella. Hah? Ini kan gue nih yang jelasin. Oke lah kalau gitu. Oke, kita akan beralih ke kasus yang kedua. Kasus perilaku bejat oknum polisi terhadap korban pelecehan seksual. Kasus ini gak kalah mirisnya dengan kasus Vina tadi, bahkan dikatakan lebih bejat. Nah, kasus bejat ini terjadi di Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. Menurut CNN Indonesia, kasus ini bermula pada tanggal 15 Mei 2024 saat korban pelecehan seksual yang masih berada di bawah umur mendatangi Polres Tanjung Pandan untuk melaporkan aksi bejat yang ia alami dari tahun 2022 sampai 2024 yang dilakukan oleh pengurus panti asuhan yang berinisial PS dan usianya sudah 53 tahun. Awalnya kejadian ini tuh ketika korban dengan dua temannya tiba di Polres Tanjung Pandan. Nah, korban ini bertemu ya kan dengan pelaku yang merupakan oknum polisi. Oknum polisi ini mulailah ya bertanya kronologi apa yang dialami oleh si korban dari A sampai Z. Kemudian setelah ya korbannya itu mengeluarkan unek-uneknya, tiba-tiba si korban malah diajak ke ruang yang berbeda dan dikunci tuh ruangannya dari dalam, dan ya terjadilah aksi bejat yang tidak etis itu. Bahkan izinkan gue ini ya bacain kutipannya dari akun X ini memviralkan kasus tersebut tertulis. Kedua teman korban menunggu di ruangan lain. Di ruangan tersebut terjadi dugaan tindak pencabulan, ujar Ibda Wahyu Nugroho. Jadi saat terjadi tindakan pencabulan itu, kedua teman korban itu tidak tahu. Ibda Wahyu Nugroho juga menjelaskan saat sudah selesai ya terjadinya tindakan pencabulan itu, si pelaku juga mengancam sang korban untuk tidak menceritakan kasus tersebut kepada siapapun atau ya tindakan itu kepada siapapun. Lalu tidak lupa juga menyuruh si korban untuk langsung pulang saja ke panti asuhan. Gila nggak sih, dari kasus ini banyak sekali perilaku-perilaku menyimpang yang kita bisa amati melalui kacamata pendekatan perilaku. Mulai dari korban yang dilecehkan oleh pengurus panti asuhan, pas mau ngelapor ke pihak yang katanya mengayomi masyarakat itu, malah dilecehkan lagi sama dia. Waduh, kok bisa ya? Gak sampai di situ juga, si pelaku ini, si oknum ini, malah ngancam pula dia. Lantas
Pihak mana lagi sih yang harus kita percayai untuk melaporkan tindakan-tindakan yang tidak etis seperti itu? Nah, jadi gue balik lagi nih sama dua orang ini. Gue di sini akan ngejelasin kesimpulan dari pendekatan perilaku ini. Dari apa yang kita sudah bahas mengenai kedua kasus tersebut, ternyata instansi yang seharusnya melindungi rakyat malah melakukan hal sebaliknya, menerkam bahkan semena-mena saja tanpa berpikir kedua kalinya. Menggunakan kekuasaan atau wewenang yang ia miliki untuk kepentingannya saja, seperti kasus yang dibahas tadi. Terutama ditekankan pada kasus kedua, di mana polisi terlalu dibutai oleh nafsunya. Tak bisa mengendalikan hasrat tingginya, sehingga menimbulkan tindakan asusila yang semestinya tidak terjadi. Ya, semoga saja kedepannya pihak kepolisian bisa lebih bertanggung jawab dan menjalankan fungsi sesuai dengan yang sudah tertulis ya. Sampai di sini saja video kami. Rio Kacamata pamit undur diri. Dadah!